sejak awal di Kementerian Pertahanan memang ada prajurit-prajurit yang ditugaskan oleh Mabes TNI, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk menjadi grup atau pasukan jajar kehormatan. Mereka ini bertugas melaksanakan upacara jajar kehormatan atau upacara militer penyambutan tamu-tamu VVIP seperti Menteri Pertahanan dari negara sahabat atau pejabat-pejabat militer dari negara-negara sahabat yang berkunjung ke Kementerian Pertahanan dan bertemu dengan Menteri Pertahanan. Biasanya mereka disambut dengan upacara kehormatan atau upacara militer. Nah, bedanya memang sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau meminta kepada Mabes TNI, kemudian Angkatan, agar menyediakan pasukan jajar kehormatan yang representatif dari personal TNI, artinya personal militer Indonesia. Artinya mereka kelihatan gagah, kemudian secara fisik itu merepresentasikan prajurit-prajurit yang kuat dan sebagainya, sehingga ketika upacara jajar kehormatan, para tamu-tamu melihat sosok-sosok militer atau personel militer Indonesia itu mumpuni dengan personel-personel yang bugar dan kemudian menarik, sehingga kemudian Mabes TNI kemudian Angkatan menyediakan personel-personel yang sesuai dengan permintaan Pak Prabowo tersebut sebagai Menteri Pertahanan. Nah, pasukan jajar kehormatan ini mempunyai fungsi dan tugas protokoler tadi, melakukan penyambutan tamu-tamu kehormatan yang datang di Kementerian Pertahanan. Hal yang serupa itu juga dilakukan oleh menteri-menteri pertahanan di seluruh dunia ketika Pak Prabowo itu datang berkunjung ke Kementerian Pertahanan di luar negeri, selalu disambut dengan jajar kehormatan atau upacara militer. Nah, oleh sebab itu kita tentu juga ingin menampilkan pasukan jajar militer atau jajar kehormatan yang representatif dan membanggakan kita ketika tamu-tamu negara itu berkunjung. Kemudian kedua, apakah tidak cukup dengan personel-personel dari dari TNI dan sebagainya? Ya, justru ini memang mereka berasal dari personel-personel TNI yang diutus oleh yang ditunjuk oleh Mabes TNI dan Angkatan. Tapi mereka kemudian bertugas di Kementerian Pertahanan. Kemudian apakah mereka kemudian melakukan pengamanan internal atau bertugas melakukan pengamanan internal di Kemhan, karena namanya Detasemen Kawal Khusus. Ya, sebagian mereka bertugas secara rutin di Kementerian Pertahanan sama dengan pejabat-pejabat Kementerian Pertahanan, baik itu dirjen, direktur dan sebagainya, sampai dengan staf yang kebanyakan berasal dari Mabes TNI dan 3 angkatan. Jadi jajar pasukan Denwalsus diberikan nama Denwalsus ini, tugas utama mereka itu adalah tugas-tugas protokoler, kemudian terlibat dalam penyambutan tamu-tamu kehormatan yang datang di Kementerian Pertahanan, kemudian juga melakukan pengamanan internal di Kementerian Pertahanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.